Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori Pancasila sebagai sebuah filsafat. Saya William Azmi. Saya Aia Sanur Asana. Saya Farisa Audi Febriana. Saya Dinda Putra Wulandari. Saya Anis Nur Afifa. Saya Reinhard Benjamin. Saya Anelis Edisi Pesaring Dewan. Saya Farisa Audi Febriana. Saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Lalu selanjutnya pengertian filsafat Pancasila, dan yang terakhir yaitu menjelaskan tentang Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos dan phalein yang berarti kekasih, sahabat, dan mencintai. Sedangkan kata sofia yaitu berarti tentang kebijaksanaan. Nah, dengan demikian, filosofia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Dalam hal ini, arti kata cinta mempunyai pengertian yang sangat luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam dan berbeda satu dengan yang lainnya. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, yaitu sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam bersikap, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Lalu, filsafat Pancasila dapat kita artikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Atau dapat kita katakan bahwa filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem, yaitu Ruslan Abdul Ghani. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara deduktif, yang kedua secara induktif. Cara deduktif itu yaitu dengan mencari hakikat Pancasila, serta kita menganalisis, lalu kita menyusun secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif, yaitu dalam hal ini kita pertama sekali harus mencari hakikat. Kita harus menganalisis bagaimana keadaan sekitar, kita harus menganalisis dulu terlebih dahulu, dan kita harus menyusunnya secara sistematis, barulah menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Sedangkan cara induktif ini yaitu mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna hakikat. Maksudnya di sini yaitu dengan cara ini kita hanya perlu mengamati, dan kita hanya perlu memantau bagaimana gejala-gejala sosial atau gejala-gejala sosial budaya yang terjadi di sekitar kita dan terjadi di lingkungan kita. Dengan cara mengamati atau memantau, kita dapat merefleksikannya, dan kita juga dapat menarik arti dan makna yang hakiki. Dan lalu selanjutnya Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem yaitu suatu kesatuan yang bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila
yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan satu kesatuan organis, yaitu sila-sila Pancasila itu saling berkaitan dan saling berhubungan satu sama lain, bahkan saling mengkualifikasikan. Jadi, Pancasila terdiri dari 5 sila. 5 sila tersebut memiliki hubungan dan berkaitan erat dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat menjadi pedoman kita dalam bersikap. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan atau Sang Pencipta, lalu dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan bermasyarakat. Bangsa yang dinilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Nama saya Anemis Idadisi Pusari Bawanyalebaan akan menjelaskan materi tentang landasan ontologis Pancasila. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan. Yang pertama, ontologi, yang kedua, epistemologi, dan yang ketiga, aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Oleh karena itu, berikut ini akan dibahas landasan ontologis Pancasila, epistemologis Pancasila, dan aksiologis Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan ontologis Pancasila. Ontologis adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologis menyelidiki tentang makna yang ada pada eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, dan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila merupakan asas yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar, ontologisme. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau mondualis. Karena itu juga disebut sebagai ontropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa subjek dari kelima sila Pancasila pada hakikatnya adalah manusia. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa, jasmani, serta rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka, secara hierarki, sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat. Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan manusia satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil, adalah sebagai sebab, dan negara adalah sebagai akibat. Perkenalkan, nama saya Anis Nur Afifah. Saya akan menjelaskan tentang landasan epistemologis. Selanjutnya, yang kedua ada landasan epistemologis, di mana epistemologi ini merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Nah, berarti di sini epistemologis meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, serta batas dan validitas ilmu pengetahuan. Kemudian, menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi. Yang pertama itu sumber pengetahuan manusia.
di mana Maha Sumber adalah Tuhan yang menciptakan kepribadian manusia dengan martabat dan potensi unik yang tinggi. Kemudian ada beberapa macam sumber pengetahuan yang dibedakan secara kualitatif. Yang pertama itu ada sumber primer yang paling tertinggi dan yang terluas, berasal dari lingkungan alam, semesta, sosial budaya, sistem kenegaraan, dan dengan dinamikanya. Yang kedua ada sumber sekunder yang berasal dari bidang ilmu yang sudah ada atau yang sudah berkembang. Dan yang terakhir ada sumber tersier yang berasal dari cendekiawan, ilmuwan, ahli, narasumber, ataupun guru. Persoalan yang kedua merupakan teori kebenaran pengetahuan manusia. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Manusia pada hakikatnya berkedudukan dan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka, sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tinggi yang harus diakui oleh setiap manusia. Kemudian yang terakhir, watak pengetahuan manusia yang bersumber pada ketuhanan yang ditransformasikan kepada diri sendiri dengan epistemologi Pancasila yang mengakui kebenaran Tuhan itu ada dan kebenaran terhadap wahyu serta potensi diri yang menjadi dasar rasional logis yang menyangkut kualitas maupun kuantitas arti dari Pancasila tersebut. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi sistem kepercayaan, sistem cita-cita yang menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Kemudian Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan, pada hakikatnya itu meliputi sumber pengetahuan Pancasila dan susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi sumber pengetahuan Pancasila. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia tersendiri merupakan kausa materialis Pancasila. Nah, yang kemudian susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Nah, di sini berarti Pancasila memiliki susunan yang bersifat formalogis, baik dalam arti susunan Pancasila maupun isi arti dari Pancasila tersebut. Susunan Pancasila memiliki sistem logis, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Di sini terdapat susunan isi arti Pancasila yang meliputi 3 hal. Yang pertama, umum universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila merupakan intisari dari Pancasila, sehingga menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia. Yang kedua, bersifat umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. Dan yang terakhir itu bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga memiliki sifat khusus, konkret, serta dinamis. Menurut Pancasila, hakikat manusia adalah monopluralis. Artinya, hakikat manusia memiliki unsur pokok susunan kodrat yang terdiri atas raga dan juga jiwa. Hakikat raga manusia memiliki unsur fisis anorganis, vegetatif, dan animal. Sedangkan hakikat jiwa manusia memiliki unsur akal, rasa, dan juga kehendak yang merupakan potensi sebagai sumber daya cipta manusia. Selanjutnya, ada dasar-dasar rasional logis Pancasila menyangkut isi arti Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu manusia pada hakikatnya, kedudukan, dan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Yang terakhir, sila ketiga, keempat, dan kelima epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus, terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Saya Wilan Azmi di sini akan menjelaskan tentang landasan aksiologis Pancasila. Nah, aksiologis berasal dari bahasa Yunani yaitu axios yang artinya nilai dan logos yang memiliki arti pikiran, ilmu, dan teori. Nah, di bidang yang diselidiki dan ditekuni oleh aksios ini adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Sehingga kita dapat simpulkan dan artikan
bahwa aksiologis Pancasila akan membahas mengenai filsafat nilai dari Pancasila itu sendiri. Nah, setelah mengetahui bahwasanya aksiologis Pancasila akan membahas filsafat nilai dari Pancasila itu sendiri, kita akan membahas mengenai apa itu nilai. Nilai dalam bahasa Inggris berasal dari kata kaya valer atau value yang artinya kuat, baik, dan berharga. Dalam kajian filsafat, nilai merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak, yang juga pula dapat diartikan sebagai kebaikan dan keberhargaan. Nilai sendiri memiliki suatu arti, kemampuan yang dipercayai ada pada suatu benda dan dapat memuaskan manusia atau bahkan sebaliknya. Ada berbagai macam teori mengenai nilai, dan salah satu teori yang terkenal adalah teori Max Scheler. Menurutnya, nilai dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu nilai-nilai kenikmatan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kejiwaan, dan nilai-nilai kerohanian. Yang pertama, nilai-nilai kenikmatan, yang di dalamnya terdapat nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan, yang dapat membuat orang senang ataupun menderita. Yang kedua, ada nilai-nilai kehidupan, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai penting, seperti kesejahteraan, keadilan, dan kesengsaraan. Dan yang ketiga, ada nilai-nilai kejiwaan. Di dalamnya terdapat nilai kejiwaan yang tidak berhubungan sama sekali dengan jasmani, seperti keindahan, kebenaran, pengetahuan murni yang dicapai oleh filsafat. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai kerohanian, yang di dalamnya terdapat moralitas nilai yang suci dan tidak suci, dan terutama terdiri dari nilai yang pribadi. Setelah pengelompokan yang dilakukan oleh Max Scheler, terdapat 3 tingkatan dari nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai suatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Nah, selanjutnya ada nilai instrumental, adalah nilai yang membentuk norma sosial dan norma hukum, yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nah, selanjutnya ada nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan, merupakan sebuah bentuk ujian apakah nilai dasar dan instrumental kita benar-benar hidup dalam masyarakat. Itu adalah nilai praktis. Jadi, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Dan dalam bentuk dari penerimaan dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila tersebut nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia, sehingga sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia dapat mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Perkenalkan, saya Aida Sanur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri sistem filsafat Pancasila, inti sila-sila Pancasila, dan susunan hierarki Pancasila. Baik, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. Nah, sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan dan saling berhubungan satu sama lain. Sebagai suatu sistem filsafat, tentu adanya pemikiran. Nah, pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, di mana ciri sistem filsafat Pancasila ini yaitu sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Jadi antar sila-silanya itu tuh tidak dapat dipisahkan satu sama lain, akan selalu berkaitan. Sesuai dengan yang tertera dalam slide tersebut, yaitu menjelaskan bahwa susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan
dengan adanya sila-sila yang menjiwai sila-sila lainnya. Nah, salah satunya yaitu sila 1 yang menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Mengapa? Karena sila 1 ini sebagai landasan kehidupan. Karena sila 1 berkaitan dengan Tuhan, bagaimana manusia berketuhanan. Nah, setelah manusia berketuhanan, maka ia akan dapat menentukan sikapnya bagaimana ia bertindak terhadap manusia lain, bagaimana ia bersatu dalam suatu keberagaman, lalu bagaimana ia melakukan musyawarah dalam negara itu sendiri. Jadi seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai inti dari setiap sila-sila Pancasila. Nah, untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di mana dalam sila ini menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berketuhanan, negara yang memiliki agama, seperti itu. Nah, jadi dengan kata lain, dalam negara Indonesia seharusnya tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan, atau yang sering disebut dengan ateis. Nah, sehingga segala aspek penyelenggaraan negara ini harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Baik itu masalah-masalah yang menyangkut penyelenggaraan negara, baik itu meliputi aspek material maupun aspek spiritual. Nah, jadi harus tetap sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Nah, yang selanjutnya yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tentunya berkaitan dengan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Atas potensinya tersebut sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial, maka manusia memiliki martabat yang tinggi. Nah, manusia dengan budi nuraninya menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia ini sesuai dengan martabatnya. Manusia merupakan pendukung pokok negara sehingga harus memiliki sifat adil dan beradab. Nah, adil dan beradab di mana adil di sini berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta beradab berarti bahwa manusia ini tuh memiliki moral yang seharusnya dimiliki oleh manusia gitu, seperti menghargai, menghormati manusia lainnya. Nah, untuk sila yang ketiga, inti dari sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, maka Indonesia harus bersatu dalam berbagai macam corak yang beraneka ragam itu. Nah, seperti persatuan dalam arti ideologi, politik, sosial, dan budaya serta keamanan. Nah, Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, selanjutnya untuk sila yang keempat yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu dalam sila ini berhubungan dengan rakyat itu sendiri. Nah, dalam sila ini menunjukkan bahwa Indonesia ini menganut sistem demokrasi, menganut sistem permusyawaratan. Nah, sehingga rakyat pun dilibatkan dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Nah, selain itu, dalam sila ini berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan, ikut serta dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat secara penuh tanggung jawab, baik itu kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Nah, untuk sila yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini mengandung inti bahwa setiap orang Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang adil, baik itu dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, di mana keadilan sosial di sini tuh memiliki arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai susunan hierarki dan piramidal Pancasila. Pancasila yang memiliki susunan yang hierarkis dan piramidal ini berarti juga bahwa Pancasila memiliki susunan yang bersatu, membentuk satu kesatuan dan urutannya sudah diatur sedemikian rupa sehingga Pancasila saling menjiwai dan dijiwai di antara sila-sila lainnya. Nah, sebenarnya
susunan hierarki dan piramida Pancasila ini tuh tidak jauh berbeda dengan ciri sistem filsafat Pancasila, karena membahas mengenai sila-sila yang saling menjiwai dalam antar sila-sila lainnya, seperti itu. Nah, di sini hierarki dan piramidal ini digunakan untuk menggambarkan hubungan sila-sila Pancasila dalam hal kuantitas dan isi sifatnya. Maksudnya apa? Jadi, bagaimana luasnya, bagaimana dominasi dari setiap Pancasila itu mempengaruhi dan menjiwai juga sila-sila lainnya, gitu. Nah, salah satu contohnya itu yaitu pada sila yang pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Di sini sila pertama terletak pada piramida paling bawah, yaitu piramida paling bawah berarti ia adalah dasar dari sila-sila lainnya. Selain itu, luas dari bagian sila ketuhanan yang Maha Esa ini lebih luas daripada sila-sila lainnya. Berarti dominasi dari sila ketuhanan yang Maha Esa ini sangat mendominasi dari sila-sila lainnya. Nah, karena mendominasi ini sehingga dijadikanlah sila pertama ini sebagai landasan untuk menjiwai keempat sila lainnya. Seperti itu. Nah, lalu dasar susunan sila-sila Pancasila ini mempunyai ikatan yang kuat pada setiap silanya, sehingga secara keseluruhan Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Saya Reinhard Benjamin dari kelompok 7. Oke, jadi pertama saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, ada dua dasar dari diri kita sebagai masyarakat Indonesia melihat Pancasila itu ada suatu sistem filsafat negara Republik Indonesia. Yang pertama, dari segi kedudukan Pancasila sebagai filsafat negara. Yang kedua, dari segi keseluruhan nilai-nilai dari Pancasila yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang segi kedudukan Pancasila sebagai filsafat negara. Nah, segi ini menjelaskan bahwa Pancasila itu suatu keadaan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, walaupun punya hubungan satu sama lain, mereka itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Sila yang pertama itu fungsinya untuk menegaskan tentang keagamaan atau ketuhanan. Sila yang kedua itu fungsinya adalah membahas tentang nilai-nilai kemanusiaan. Sampai sila yang kelima itu punya fungsinya beda-beda. Lalu berikutnya saya akan membahas tentang segi keseluruhan nilai-nilai dari Pancasila. Nah, segi ini mengatakan bahwa Pancasila itu disusun sebagai suatu sistem filsafat yang berjenjang-jenjang, mulai dari sila pertama sampai sila yang kelima. Nah, jenjang yang dimaksudnya apa? Jenjang yang dimaksud ini jadi punya tahapan-tahapan, dari tahapan umum ke tahapan khusus, dari pembahasan yang luas banget sampai dari pembahasan yang khusus. Contoh, dari sila pertama dari Pancasila itu membahasnya masih umum banget. Kenapa masih umum? Karena dia baru membahas tentang nilai-nilai keagamaan. Nah, sampai akhirnya nanti sampai ke sila kelima yang membahas tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang sudah dianggap sebagai pembahasan dari Pancasila sebagai pembahasan khusus. Nah, lalu selanjutnya saya mengutip pendapat beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin. Nah, menurut Muhammad Yamin, setiap sila-sila dari Pancasila itu punya kaitan satu sama lain sebagai suatu unified view. Jadi saling bersatu lah, sebagai suatu pandangan yang menyeluruh, di mana kelima silanya itu tersusun secara harmonis. Karena kelima silanya itu tersusun secara harmonis, maka Pancasila layak dikatakan sebagai
suatu sistem filsafat menurut Muhammad Yamin. Lalu yang kedua, ada tokoh namanya Ruslan Abdul Ghani. Tokoh ini berpendapat bahwa dalam Pancasila itu ada filsafat hidup dan ada cita-cita luhur dari bangsa Indonesia sendiri. Tentang apa? Tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesamanya, dan lain sebagainya. Yang sehingga menyatakan bahwa Pancasila itu adalah layak dikatakan sebagai suatu sistem filsafat negara. Selanjutnya, saya akan menutup materi saya dengan kesimpulan Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Ada 3 hal utama setidaknya yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, karena hal-hal yang telah dijabarkan dalam pemaparan materi saya, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu sistem filsafat negara Republik Indonesia. Lalu yang kedua, kesimpulan saya yang kedua adalah sebagai sistem filsafat, Pancasila itu merupakan hasil pemikiran rakyat Indonesia sendiri secara mendalam, sistematik, dan menyeluruh tentang kenyataan hidup rakyat Indonesia. Lalu yang ketiga, dan yang kesimpulan saya yang terakhir, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan pencerminan pandangan bangsa Indonesia dalam menghadapi realitas atau kenyataan, yaitu contohnya pandangan mengenai apa itu Tuhan, apa itu manusia, apa itu yang namanya satu, apa itu yang namanya rakyat, apa itu yang namanya keadilan, dan lain sebagainya, yang bersifat realistis atau memang benar-benar ada di dalam kehidupan rakyat Indonesia. Nama saya Dinda Putri Wulandari dan saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan Pancasila filsafat. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup dalam kehidupan bernegara. Pada dasarnya, Pancasila sebagai filsafat adalah perluasan manfaat dari Pancasila yang semula merupakan dasar dan ideologi. 1. Sila-sila dalam Pancasila adalah sebuah kesatuan yang utuh. 2. Pancasila sebagai substansi. 3. Pancasila sebagai realita. 4. Monoteis religius. Dan 5. Monodualis dan monopluralis. Contoh penerapan filsafat Pancasila. Yang pertama, menjaga toleransi. Sebagai manusia, kita membutuhkan kehidupan sosial dengan berinteraksi dengan manusia lainnya. Yang kedua, menjaga kerukunan umat beragama. Kita harus mendukung kebebasan beragama dengan tidak memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain, dan kita juga harus menjaga kerukunan umat beragama. Yang ketiga, penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai ketuhanan. Pancasila juga memberi dasar bahwa segala penyelenggaraan negara baik materi maupun spiritual harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan seperti yang dipaparkan dalam sila pertama Pancasila. Yang kelima, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari hukum dan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Contoh penerapan filsafat Pancasila. Yang selanjutnya, memihak dan membela negara. Memihak dan membela negara merupakan contoh filsafat Pancasila yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, tidak membuat perpecahan antar kelompok. Sebagai salah satu pengamalan filsafat Pancasila, kita harus bisa menjaga persatuan bangsa. Selanjutnya, mengakui persamaan derajat. Kita harus mengakui persamaan derajat di masyarakat. Selanjutnya, menegakkan keadilan. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu apakah orang tersebut adalah rakyat biasa ataukah pejabat negara.